Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Saya Rohitur Rosidi dari Peringkat Selatan Timur ingin menanyakan bagaimana sih hukumnya masyarakat yang masih meyakini atau melakukan pengobatan dengan hal yang mistis seperti di pohon keramat atau di kuburan orang-orang dulu. Nah, bagaimana di dalam Islam itu apakah diperbolehkan? Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percaya tentang hal itu sebetulnya perlu dijelaskan cukup detil, karena begini, inti permasalahannya sebetulnya adalah meyakini bahwa benda itu memiliki kekuatan tersendiri yang bersifat dzati, tidak ada campur tangan Allah. Itu yang sesungguhnya mengandung unsur syirik. Tetapi jika benda itu diyakini ada keberkahan padanya yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izinnya dan kuasanya, sehingga benda itu sebagai sebab atau perantara semata untuk tercapainya satu tujuan atau untuk terhindarnya satu kemudaratan. Jika seperti itu di dalam hati sang pelaku, sebetulnya tidak syirik. Karena ya contoh misalnya dalam satu riwayat Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Sayyidina Khalid bin Al-Walid ini adalah panglima perang. Pernah di suatu perang beliau itu sibuk mencari topinya yang sudah jatuh. Padahal perang sedang sengit berjalan. Sahabat lain padahal itu panglima, pimpinan perangnya. Wahai panglima, kok sudah cari apa? Ini musuh sedang menyerang-nyerang kita. Saya nyari topi saya. Ya Allah, nanti saya belikan topi yang lebih bagus. Bukan saatnya cari topi, biar aja dah hilang. Marah panglima ini. Katanya, kamu nggak tahu topi saya ini, ya, topi saya itu yang menjadi kunci kemenangan saya selama ini. Heran sahabatnya, kok kamu bilang begitu? Nah, ini kan bisa kita bilang semi-semi mistik ya. Dia percaya sama topi itu, atau ternyata apa katanya? Karena di dalamnya ada sehelai rambut Rasulullah SAW. Itu contoh. Apakah kita kemudian kita katakan Sayyidina Khalid bin Al-Walid itu percaya pada benda-benda keramat? Dan ya sesungguhnya Sayyidina Khalid bin Al-Walid adalah percaya pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kekuasaan Allah ini sebutkan ya, diekspresikan kekuasaan Allah ini melalui sebab-sebab seperti tadi. Diberikan keberkahan pada sehelai rambut sang manusia yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu Rasulullah SAW. Dan banyak cerita-cerita lain sebetulnya, dan sejak zaman para sahabat sudah sering mempercayai hal-hal seperti itu. Namun beliau-beliau meyakini keberkahan pada benda. Begitu juga kuburan. Ada dalam banyak kitab diceritakan Imam Syafi'i sendiri setiap ada masalah pergi ke makam Imam Abu Hanifah dan di sana berdoa. Nah, ada lagi kisah di mana di wilayah Rusia saat ini itu kering, datang ke sana ke sini salat istisqa, nggak turun hujan, sampai ada ulama mengatakan, orang soleh ketika itu memberikan saran kepada pemimpinnya, pada presidennya, pergi ke makam Imam Bukhari, ajak rakyatmu ke kubur Imam Bukhari. Tuh. Di sana mohon kepada Allah. Tuh, mohon kepada Allah, bukan kepada Imam Bukhari. Mohon kepada Allah, namun dengan wasilah keberkahan orang yang dicintai oleh Allah itu. Supaya orang yang dicintai oleh Allah itu turut memohon kepada Allah, dan karena Allah sangat mencintainya, dikabulkan. Itu yang sesungguhnya. Jadi tergantung bagaimana akidah kita, itulah pentingnya mengaji. Al-Kisah berangkat semua masyarakat ke makam Imam Bukhari di Abadan namanya, di wilayah Rusia saat ini barangkali. Sampai sana semua angkat tangan, ya Allah, berkat kekasihmu ini Imam Al-Bukhari ini, turunkanlah hujan. Langsung seketika turun hujan. Dalam kitab itu disebutkan 1 minggu mereka tidak pulang-pulang dari sana, dari kubur itu, karena hujan gak berhenti-berhenti. Subhanallah. Siti Aisyah sendiri pernah didatangi oleh sahabat, ya wahai Siti Aisyah, kami kekeringan, mau hujan. Apa kata Siti Aisyah? Unzuru qabra Rasulullah, lihat kuburnya Rasulullah. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh masyarakat kita
sepenuhnya kita salahkan juga tidak, apalagi dengan cepat kita syirikkan. Kenapa? Karena para ulama dan para sahabat sesungguhnya sudah melakukan hal-hal yang sedikit banyak serupa, tapi intinya adalah bagaimana akidah kita. Kalau kita yakin bahwa semua itu hanya perantara, hanya sebab, sama seperti kita makan misalnya nasi ini hanya sebab, bukan dia yang bikin kenyang. Allah yang bikin kenyang, bukan nasi ini. Kan aman sudah dari syirik. Tapi kalau kita yakin, nasi ini benda keramat, bisa kenyang, kita dibikin sama nasi ini. Nah itu bahaya kalau tidak disangkut pautkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala a'la wa a'lam.